Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, telah hadir bersama kita Bapak Nurjal Ismail MA, Direktur Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Tazkiyah, yang akan menemani kita dalam update berita ekonomi syariah hari ini. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang sudah memasuki di tahun 2022. Ya. Ya. Selaku pengamat ekonomi Islam, saya ingin bertanya evaluasi perkembangan ekonomi Islam di tahun 2021 seperti apa nih, Ustaz? Ya, alhamdulillah ya, Indonesia saat ini menurut data Global Islamic Economic Indicator tahun 2021-2022 ya, itu menempati posisi ranking 4 dunia. Masya Allah ya. Baik. Jadi Indonesia yang dahulunya tidak diperhitungkan, Ya. kini telah diperhitungkan ya. Dan itu tidak mungkin nanti bisa mencapai peringkat 1 dunia ya dengan infrastruktur, fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah ya, seperti misalnya adanya Komite Nasional Ekonomi Syariah, kemudian ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di dalam kementerian-kementerian, bahkan Kementerian Ekonomi Kreatif pun mendukung ya sebagai pilar-pilar atau instrumen pendukung itu ya, ekonomi pariwisata dan kreatifnya. Jadi saya rasa di 2021 ini bisa menjadi loncatan yang akan luar biasa nanti di tahun 2022. Ekonomi Islam dan keuangan syariah. Baik, ya kita tahu bahwa di 2021 juga bahwa Bank Syariah yang Indonesia, Bank Mandiri Syariah dan dua bank yang lainnya itu menjadi menjadi Bank Syariah Indonesia. Apakah itu menjadi salah satu berdampak baik untuk perkembangan ekonomi Islam di Indonesia? Ya, saya rasa itu berdampak positif ya. Itu akan meningkatkan aset ya, perbankan ya, karena merger antara 3 bank besar. Dan itu juga merupakan usulan dari roadmap ya yang dibuat oleh Komite Nasional Ekonomi Syariah ya, sehingga diharapkan BSI ini dapat bersaing dengan bank-bank konvensional yang besar ya, walaupun di sana sini terdapat perdebatan gitu ya, merger 3 bank ini menjadi Bank Syariah Indonesia. Tapi whatever ya, kita sudah melihat gitu ya, apa yang telah berjalan dalam beberapa bulan ini itu sangat mengesankan dan baik ya, walaupun ya sistemnya misalnya masih down ya, itu kita bisa maklumkan, tapi kedepannya saya akan lihat, dan kemarin kan BSI mendapat award gitu ya, termasuk bank syariah terbaik ya dengan menggabungkan 3 bank tersebut. Ya. Nah, jadi positif lah. Positif ya, insya Allah. Dengan positif tadi ekonomi syariah di Indonesia, apakah kira-kira SDM-nya sudah siap dengan perkembangan yang insya Allah nanti luar biasa di 2022 ini? Ya, untuk SDM saat ini kampus-kampus ekonomi syariah tidak hanya negeri, ya, tapi kampus-kampus swasta pun sekarang banyak. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada jurusan ekonomi dan keuangan Islam gitu. Tinggal yang sangat penting mungkin adalah uji kompetensinya, kualifikasinya. Maka perlu ada sertifikasi yang mendukung dari si mahasiswa tersebut atau mahasiswa tersebut yang akan terjun ke industri ekonomi dan keuangan Islam. Ya, saat ini yang terbaru sudah ada misalnya sertifikasi untuk pengelola wakaf, nazir wakaf ya, dan sudah ada untuk penyelia halal dan sebagainya. Nah, kualifikasi ini sangat penting ya, agar gap antara teori dan praktek itu tidak terlalu jaraknya terlalu besar. Baik. Kira-kira nanti di 2022 prospeknya seperti Ustaz? Apakah ada nanti, kan sekarang udah ada fashion sudah naik, wisata sudah naik, halal sudah naik. Kira-kira di 2022 ini apakah ada yang lain selain yang tadi disebutkan? Ya, di 2002 ini masih ya, seperti halal, ya, fashion, kemudian pariwisata dan industri kreatif lainnya itu masih memegang peran penting di 2022 ya. Tapi memang perlu langkah yang lebih maju ya. Misalnya kemarin kita Tazkiyah membahas tentang Riset Outlook 2022 misalnya ya. Ada satu usulan mengenai wakaf ya, wakaf untuk ketahanan pangan ya.
baru-baru ini telur naik, minyak naik Iya, gitu ya. iya. Maka perlu ada satu institusi yang bisa menutupi itu, ya, misalnya membuat wakaf untuk ketahanan pangan, ya. Jadi ada pertanian maupun peternakan berbasis wakaf yang itu nanti harganya tidak terlalu jomplang atau tinggi gitu, bisa membantu masyarakat. Nah, yang seperti ini. Dan Islamic Social Finance di 2021 itu menjadi tren. Di 2021 Islamic Social Finance, ya. Kajian Islamic Social Finance yang instrumen zakat, wakaf, sedekah itu menjadi tren, ya. Yang mana masa itu kan terjadinya Covid, ya. Ya sekarang pun masih Covid. Nah, di 2002 itu juga masih jadi tren. Tinggal dibungkus dengan digital. Nah, ini yang menarik 2002 ini, digital ini yang menarik. Ya, menurut Ustadz Rizal, kekuatan Indonesia yang mana yang harus kita eksplorasi lebih lanjut nih, Ustadz? Ya jelas, ya, Indonesia itu banyak pulau, ya, banyak sekali destinasi wisatanya. Nah, ini yang perlu kita jual, destinasi wisata syariah atau friendly lah, ya. Kalau orang terlalu kaku dengan tidak mau menerima dengan kata syariah, ya, wisata friendly gitu, ya. Ini kita bisa jual gitu loh, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu bisa, nanti ditambah dengan instrumen-instrumen yang lainnya, ya. Ya, seperti entertainment-nya gitu, ya, kemudian fashion-nya, ya. Di objek-objek wisata itu ada karya-karya anak bangsa, ini seperti baju Mas Hadam ini. Ya. Bagus ini. Ya, ini syariah ini udah gitu, ya. Gitu kan. Ini salah satu karya dari produk Indonesia ini. Produk Indonesia gitu, ya. Nah, ini jadi sangat luar biasa Indonesia sebenarnya, bisa unggul di mana-mana. Ya, tapi saat ini Indonesia, ya, kalau ngomongin halal, kita masih jadi negara konsumtif halalnya, kalah sama Malaysia sama Thailand. Ini yang harus kita kejar di ketinggalan kita. Nah, ini yang harus menjadi kajian di 2022 ini. Bagaimana Indonesia bisa menjadi produsen halal, bukan hanya sebagai konsumen dari produk-produk halal. Ya. Itu menjadi tantangan mungkin, ya. Ada yang lain mungkin tantangan yang dihadapi Indonesia? Bahasa, ya. Saya rasa bahasa itu menjadi penting gitu, ya. Kalau kita tidak mempunyai bahasa, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bagaimana kita mau melakukan negosiasi, jual beli, perdagangan internasional dengan mereka, ya. Ya taruhlah kita ngomongin tokoh-tokoh bangsa gitu. Ekonomi Islam itu udah dikaji oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam kita di masa lampau. Tapi nggak dikenal di dunia. Yang dikenal di dunia itu Umar Capra, Najatul Siddiqi, ya, Muhammad Abdul Manan. Karena mereka nulis dalam bahasa Inggris, nulis dalam bahasa Arab, sampailah ke Indonesia, sampailah ke Thailand. Tokoh-tokoh kita tidak menulis dalam bahasa luar negara, ya, tapi hanya dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa itu sangat penting. Ya, maka kampus-kampus yang ada di Indonesia kalau bisa lulusan human resource-nya, ya, itu tidak hanya dibekali dengan ilmu ekonomi syariah saja, ya, skill bahasa itu juga sangat penting, ya, khususnya di bahasa Inggris dan bahasa Arab. Orang kita mau go global gitu kan, maka kita harus berkompetisi dengan kemampuan bahasa juga dong. Betul. Ya, selanjutnya peran yang bisa diambil oleh kaum muda di tahun 2022 seperti apa nih? Ya, banyak sekali kalau kaum muda, ya. Kaum muda ini kan udah melek IT gitu, ya. Digital, ya, industri kreatif, ya, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda dengan zaman sekarang seperti ini, ya. Tinggal bagaimana mereka diarahkan, ya, kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan gitu, ya. Cobalah misalnya ada Mobile Legend, ya, game-game itu. Coba anak-anak muda sekarang bikin game-game syariah gitu loh. Bisa, ya. Itu kan jadi tantangan, bisa nggak bikin game syariah? Iya. Gitu kan, ya, sehingga selain ada having fun-nya, ya, ada entertainment-nya, tapi ada nilai-nilai agamanya, gitu, ya. Nah, ini kita sangat perlu nih anak-anak muda kayak gini, gitu, ya. Tidak hanya profit oriented, ya, tapi juga knowledge oriented, tapi juga social oriented. Oh, ini yang luar biasa. Ya, semoga Indonesia yang menjadi salah satu negara terbesar di dunia kaum musliminnya. Bonus demografi anak mudanya tuh paling besar di Indonesia. Nah, ini yang harus kita harapkan.
Ya, mudah-mudahan bisa memanfaatkan momentum baik ini. Iya. Baik, kita sudah memasuki di sesi terakhir. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti chat di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semuanya. Terima kasih, Ustaz Nurizal, atas materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.